Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini saya boleh menyapa kembali kepada jemaat semuanya dengan siraman rohani kita pada hari ini. Dan seperti biasa kami selalu berdoa buat jemaat Tuhan semuanya di setiap pagi. Dan kiranya segala rahmat dan kebaikan Tuhan selalu menyertai jemaat Tuhan semuanya. Hari ini saya akan membawakan renungan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita ya. Dan mungkin setiap hari kita diperhadapkan dengan hal ini ya. Mari langsung saja saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Di renungan hari ini saya membawakan tema tentang perbantahan dan amarah, ya. Perbantahan dan amarah, dua hal yang ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita udah sering dong mendengarkan nasihat dari firman Tuhan untuk mengendalikan diri, terus kemudian untuk menjadi tenang di dalam Tuhan ya. Nah, ini juga menjadi satu peringatan buat kita untuk kita bisa seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Terkadang kita berbantah karena kita merasa benar. Terkadang kita berbantah karena kita ingin terlihat seperti orang yang harus selalu dipandang benar atau egois ya, berbantah karena egois. Nah, lalu kemudian hal ini bisa memicu sesuatu yang entah kita atau orang yang kita ajak berdiskusi itu menjadi marah. Tetapi kita akan pelajari dua hal ini ya. Di dalam poin pertama itu adalah tentang perbantahan. Di sini firman Tuhan katakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Bapak Ibu Saudara semuanya pasti tahu perbantahan itu pasti akan membuat satu konflik. Perbantahan itu dipicu dari mungkin karena seseorang tidak suka dengan argumen seseorang sehingga terjadi satu perbantahan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ketiga ini, yang pertama kita bisa belajar tentang ketika kita menjauhi perbantahan justru kita itu dipandang terhormat. Orang yang suka berbantah itu biasanya adalah orang yang egois atau orang yang ingin terlihat sebagai orang yang ditakuti atau mungkin pengen dilihat sebagai orang yang wow gitu ya. Jadi kayak pengen terlihat sebagai orang yang wow gitu. Wah, dia hebat, dia pintar dan sebagainya ya. Tetapi justru di dalam Amsal 20 diingatkan supaya kita itu bisa menjauhi hal tersebut. Karena tindakan itu adalah tindakan yang sangat terpuji sekali. Terhormat seseorang yang menjauhi perbantahan. Tetapi orang yang melakukan perbantahan justru dipandang sebagai sesuatu yang kurang kurang pantas untuk lingkungan, ya. Khususnya dalam tradisi Israel pada waktu itu, ya. Ini ditulis oleh seorang yang bijak, dan seorang bijak ini pasti tentunya dia adalah orang yang memiliki norma yang sangat tinggi sekali dalam hal bersosialisasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ya, kita memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dalam bersosial, pasti kita akan menghindari perbantahan. Mungkin kita sekarang sedang berbantah dengan orang lain. Nah, kita harus koreksi diri. Apakah kita akan terus pada posisi itu atau kita mau merubah ya, untuk kita terlihat lebih elegan lah ya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tuh bukan orang yang suka berdebat, kita bukan orang-orang yang suka mencari masalah ya. Justru kita kalau bisa di tengah lingkungan itu menjadi pendamai. Pesan yang pertama adalah jadilah orang yang menghindari perbantahan. Kalau berbantah tidak akan ada selesainya. Pasti satu akan berpendapat, satu keras, akhirnya berantem gitu ya. Jadi mari kita belajar untuk tidak berbantah atau berkonflik gitu ya dengan orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan amarah.
Siapa tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya. Ini sebenarnya lebih mengarah kepada hal yang bijak. Kalau yang pertama kita diharapkan untuk menghindari perbantahan, yang kedua kita harus menghindari yang namanya amarah yang meledak-ledak. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hal itu, kita akan terlihat bodoh. Saya pernah melihat orang yang di kesehariannya adalah orang yang tenang, di kesehariannya adalah orang yang ramah gitu ya. Tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan marahnya, emosinya, dan ketika dia menunjukkan ketidakmampuannya untuk menjadi tenang, orang sangat kaget sekali dengan keadaan tersebut. Dia tiba-tiba mendapatkan penilaian yang kurang enak dari lingkungan. Karena apa? Karena itu tadi yang ditulis oleh Alkitab. Orang yang meledak emosinya, amarahnya, itu justru terlihat bodoh. Coba perhatikan, kalau orang ketika dia emosi, kadang lisannya itu tidak terjaga dengan baik. Bukan hanya lisannya, terkadang juga dia main fisik. Nah, oleh sebab itu, kita harus belajar pada hari ini untuk selalu menjaga etika kita di tengah lingkungan, untuk belajar mengendalikan sikap hidup kita ya, emosi kita, supaya apa? Kita bisa menghindari perbantahan dan kemudian kita juga bisa mengendalikan emosi kita ya. Tidak mudah terpancing dan kemudian meledak-ledak emosinya atau amarahnya. Oleh sebab itu, kiranya segala sesuatu yang kita pelajari hari ini boleh menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ingin kita hidup dengan damai sejahtera. Dengan cara apa? Hindari perbantahan dan juga hindari amarah yang meledak-ledak. Ini bukan berarti nggak boleh marah ya. Marah itu udah umum. Tapi yang buruknya itu kalau harusnya marah ditahan-tahan. Nah, kemudian nggak bisa nahan, boom. Nah, itu yang bahaya ya. Tapi jangan marah-marah sama saya ya, karena firman Tuhan hari ini. Karena firman ini juga sangat bagus untuk saya renungkan. Ya, saya sebagai seorang pendeta juga di sisi lain harus mengendalikan diri, sisi lain kadang juga ada puncak emosinya. Tapi puji Tuhan, saya selalu diingatkan oleh Tuhan untuk mengendalikan emosi saya, ya, marah saya. Saya banyak belajar dari pendeta-pendeta pegangsaan, khususnya Pendeta Soeharjono, Pendeta Elisa, ya, yang menjadi figur saya lah untuk saya belajar tenang, dan tenang. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, sebab pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan perbantahan dan amarah. Kiranya Engkau menuntun kami agar kami tidak berkecimpung dalam dunia ini Tuhan, yaitu suka berbantah dan juga tidak bisa mengendalikan diri kami. Tolonglah kami Roh Kudus agar kami tidak tampak bodoh ketika kami tidak bisa mengendalikan emosi kami. Tapi biarlah Roh-Mu yang memenuhi kami sehingga kami tidak terpancing dengan keadaan apapun, tetapi kami mengandalkan Engkau untuk kami bisa mengendalikan diri kami. Tuntun kami Bapa, berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa hari ini, Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang sakit diberkati Tuhan untuk mendapatkan pengharapan dan pemulihan, yang sedang mencari pekerjaan diberkati Tuhan untuk Tuhan akan buka jalan bagi mereka, yang sedang bersusah hati Tuhan akan berikan penghiburan, dan dalam segala pergumulan apapun bagi jemaat-Mu Tuhan Engkau nyatakan segala sesuatunya dalam kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa, diserahkan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, berkatilah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin.